ulama masa kini meralat memperbaiki ulama yang kemarin, sekarang ulama masa depan. Jadi yang tepat Pak Muzamil bukan fondasi, itu gradasi dari unsur. Unsur itu ketika diketahui fungsinya, dia menjadi perangkat atau spare part motor ya. Nanti kalau dia sudah mengetahui ciri khas dari sifat itu, busi itu beda sama roda, beda sama stasioner gitu ya, itu baru namanya fenomena. Jadi fenomena ini loh, orang nyambel kui, ono rayae, ono hulep-hulepe, ono lomboe, ono tangan simulek ya. Jadi itu satu sistem di mana semua fenomena itu bekerja menjadi satu kesatuan. Makanya dunia insan, jadi di dunia Islam, dunia itu dibangun, dunia itu bangunan. Jadi dia masih kata kerja, ya, dia masih kata kerja. Dia bukan dunia Islam tapi dunia Islam. Ya. Jadi ya aku bareng ya bisa bahasa gitu ya. Ya. Enggak, tadi kan suruh nggak sama, ini memang nggak sama. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya gini, kalau fondasi kan kita jadinya fisik ya, ini ada landasannya, terus nanti ada bangunannya. Padahal ini unsur sebenarnya, unsur. Jadi pokoknya ada semennya, akan lebih berkembang, ada fenomena gini, misalnya ini, tak mulai dari sedikit tak sempurnakan ya. Misalnya Allah wa'allama asma'allaha, Allah mengajarkan selama ini diterjemahkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Tidak ada dalam bahasa Arab di Qurannya, tidak ada gitu. Yang diajarkan Allah menurut saya kalau melihat kalimatnya adalah fenomena kehidupan. Nanti hidup ada ginian, ada ginian, ada gituan, ada gituan. Bukan nama benda, karena hanya disebut al-asma ya, bukan nama benda tapi al-asma ya. Jadi dia sangat umum. Jadi menurut saya itu fenomena. Misalnya gini Pak, rukun Islam tadi yang disebut rukun, padahal dia kan sebenarnya unsur-unsur atau apa jenisnya, bahan-bahan untuk membangun Islam itu 5 bahan-bahan. Pertama, yang paling kristal, yang paling esensi adalah ada syahadat. Syahadat itu apa? Kalau agak kita perluas sedikit ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda tidak menggunakan kata asyhadu alla. Yang menyembah Tuhan itu tidak hanya Anda, tidak hanya jin, malaikat, pohon juga. Jadi pohon itu 100% menyembah Allah, karena dia taat, dia tidak mungkin melanggar sunnahnya Allah, betul nggak? Maka dia menyembah Allah hakikinya, meskipun dia tanpa kesadaran seperti manusia, tapi dia berada pada posisi uluhiyah, posisi menyembah kepada Allah. Jadi apapun saja yang dibangun oleh orang Islam, apakah itu teknologi, apakah itu pasar ekonomi, apakah itu akhlak sosial, apapun saja, aturan-aturan kenegaraan harus berposisi menyembah kepada Allah. Itu yang namanya asyhadu alla ilaha illallah. Makanya dipilih ilaha. Makanya kalau Anda baca An-Nas, yang saya Pak Wali Kota, mainstream seorang pemimpin kepada rakyatnya itu kulau di bin nas. Jadi approach pertama itu adalah pengayoman, kasih sayang, apa yang ngayomi. Maka disebut yang pertama itu harus kulau di bin nas, ngayomi sih. Ini prinsip dasar. Nggak perlu, nggak usah berikutnya, cukup pengayoman saja, nggak usah lulus. Cuma biasanya ada yang ngayal, ada yang kacau, ada yang ganggu terus, ada yang apa jenisnya, terus macam-macam lah. Maka terpaksa menggunakan malikin nas, menggunakan kekuasaan. Aku ini wali kota nih, aku ini sendiri, keputusan mana kan? Aslinya, nggak iso rasa taruh dulu, rasa mengandalkan kekuasaan kalau bisa. Tapi biasanya kenyataan hidup manusia tidak bisa seperti itu. Terpaksa ada beberapa orang yang kita terpaksa menggunakan kekuasaan kita, malikin mas.
nganggo kasih sayang raiso dijak saling sembodo raiso sakna apa ya saling bebayan sintina raiso jika kekuasaan ya tetap ngeyel akhirnya terpaksa kita pakai kekuatan gila gintas gue orang yang tak perintah pengen gak aku gak sore gitu lah gila gintas jadi gak ada bocah macam-macam disayang ragilem itu kirari sama aku ya ya gue bisa ngeyel sikat nganti berosot itu namanya ilahin nas karena sesembahnya orang yang pedih penguasa berosot sujud bersujud saja itu ketiga jadi cara preman yang ketiga seorang wali kota seorang presiden kalau bisa nggak usah menggunakan kejuangan yang ketiga kalau rakyatnya percaya dan betul-betul memang memiliki bakat pengayoman dan niat pengayoman yang benar cukup pulang untuk biro yang dipilih Allah adalah kemutlakan bahwa hanya dia yang bisa yang pantas untuk disembah dan Bapak ini Pak bangunan ini yang taat kepada Allah jadi nak menusar itu jadi sholat ini nak wititan taat yang besar jadi tasbih ya Ramadhan sabdahalillahi ma'afis sama enggak bukan man itu disitu ma ya nak man itu soto nak ma opo ya Allah mengatakan bertasbih kepadaku apa saja di langit maupun di bumi lemah wit-witan angin, banyu, kabeh nyembah nang aku, gunung Merapi kabeh nyembah nang aku, ya, bertasbih kepada aku, dan gitu. Nah, ini contoh aja bahwa tidak boleh ada manajemen, tidak boleh ada program pemerintahan, tidak boleh ada program perusahaan, tidak boleh ada program apapun kalau tidak didasari unsur yang paling dasar yaitu la ilaha illallah. Tidak usah diucapkan, tapi hakikatnya seperti itu. Nah saya tidak pernah mengucapkan malahan, tapi dimenungui. Jadi kita kuroi rasa saya hati kuroi rasa menungui. Itu ya pengusahaan ya, itu ya. Oke. Sekarang saya tanya satu, boleh sedikit. Coba sekarang di Jakarta itu, Pancasila diperjuangkan sama Islam. Itu saking ya tadi tidak ngerti fundament, tidak ngerti unsur tadi. Saya tanya teman-teman, ketuhanan Maha Esa itu sila pertama. Sampai tekan biru Tuhan Maha Esa itu tekan sopo sampai. Kok roh sampai? Dari mana kamu cari bahan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa jadi siapa? Kamu dikasih tahu siapa? Ngarang. Bagaimana kamu tahu Tuhan itu Esa? Dari mana tahu? Bisa cari sendiri gitu, kamu riset gitu, bikin tim penelitian gitu. Gimana caranya tahu Tuhan Esa? Satu-satunya cara untuk tahu Tuhan Esa adalah Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Dia Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ya, Allah kasih tahu itu namanya agama. Jadi kalau Pancasila diperlukan dengan agama, itu sak goblok-goblok Allah. Kan begitu, nggak bisa. Ya untuk tahu sila pertama kita mesti belajar agama. Nggak mungkin. Ente nggak tahu Tuhan Rahman Rahim udah dikasih tahu siapa? Ngarang sendiri. Kalau Sang Hyang Widi sedang menang, ngarang sendiri. Wisnu, Siwa, Brahma kita kasih nama sendiri. Tapi kalau Allah Rahman, Rahim, ya Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, siapa yang kasih tahu? Allah sendiri yang kasih tahu. Karena kita tidak mungkin tahu Allah kecuali Allah sendiri ngandani. Kan gitu. Dia jangan ngerti Allah dikandani. Nah Allah ngandani itu sing jenenge agama. Jadi sudahlah. Untung kemarin Presiden mengatakan jadikanlah Quran sebagai nafasmu. Padahal sebulan sebelumnya harus dipisahkan betul antara negara dan agama. Yang positif berpikir mengatakan Presiden sedang berkembang pikirannya. Yang negatif mengatakan mencela-mencela gitu. Sekarang bukan juga sendiri. Betul nggak Mas? Ya.
Orang berkembang, tapi orang juga bisa, itu juga politik juga, terserah lah Anda menilainya bagaimana. Tapi intinya adalah kita akan membangun satu komunitas, terserah namanya mau negara, mau kerajaan, mau apapun, tapi dengan kesehatan berpikir seperti itu. Termasuk saya sudah tahun 70-an menulis Pak, agama kok departemen. Berarti ada departemen kebudayaan, kalau bukan kebudayaan berarti tidak berbudaya, kan gitu kan, dulu kan gitu. Tahun 70-an saya menulis itu. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan malam hari ini kita nyicil ya, karena Anda akan jadi pemimpin ini Pak. Berarti kita restu ya mereka jadi pemimpin. 7-10 tahun lagi mereka sudah akan memimpin. Mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia dan kiamat tidak terjadi bulan Mei ini. Nanti kita mau mudah-mudahan Allah arah-arah sana jadi mulai virus kiamat ya sana ya. Itu yang sekalian. Oke, kita akan akhiri tidak sampai 2 hari. Artinya sebelum berganti hari kita sudah harus akhiri. Oleh karena itu sekarang jam tinggal 15 menit lebih sedikit. Saya kasih satu nomor, kemudian diakhiri oleh penyelenggara dan Pak Haryati. Kemudian kita berdiri bersama. Nyuwun sewu, kita tidak bisa seperti biasanya. Ya, ini kita tamu di sini ya. Ojo ya-yaan, niki omai wong gitu. Ini terpurah disuguhi kopi sama masalah. Ojo terus itu Pak. Itu saking dekatnya saya sama beliau ini ya. Saya dekat sama beliau gitu loh. Terutama itu gelisah kemarin ditunggu Pak Nomo Kuswoyo. Ketemu Pak Nomo, saya ketemu Pak Nomo bilang, itu Mas Haryati kan ini itu jaga 37 ke Mahkamah Agung, tak jiri Mahkamah Agung itu. Itu akhirnya tenangan menang tuh ya. Alhamdulillah ini ya. Insya Allah beliau akan memimpin lebih bagus dari yang kemarin. Ini ya. Dan sekarang Anda sudah dekat sama dia, anytime ya. Para nama itu isu-isu bulan 10 minggu karena berangkat nanti, ya, kira-kira ya. Kalau sudah sebuah apa, kira-kira nggak masalah. Jadi satu nomor untuk Pak Haryati, untuk teman-teman dari Basnas, untuk Ibu Duta dan untuk semuanya ustadz-ustadz saya, sahabat-sahabat saya dari zaman UGM, saya rutin dulu dan seterusnya. Seperti biasanya aku jaluk Joni dan mau seger-segerin. Apa dimulai dari, nanti Pak Novi tengah-tengah aja ya. Oke. Ini sampai seluruh kabel apa ya. Anda sekarang berzakat kepada Pak calon wali kota dan semua yang di depan. Ini ya, statusnya begitu. Kalau Anda sudah tahu lagu ini. Ini Mas Doni, Mas Linda Doni Abdi Bi. Ini percaya. Aja nih. Komprehensif dan dialektis dari matriks 5 Islam. Jadi coba sekarang Anda amati. Di dalam sholat ada zakat, ada puasa, ada haji, ada syahadat. Tidak mungkin ada sholat tanpa syahadat, tidak mungkin ada sholat tanpa puasa. Puasa itu artinya menahan diri. Subuh, orang rakaat lain asal geragas lewas rakaat. Jadi harus puasa. Jadi setiap unsur dari 5 itu mensifati satu sama lain. Itu tolong Anda perhatikan. Jadi tidak mungkin ada orang berzakat tanpa kesadaran sholat, tanpa kesadaran syahadat, tanpa kesadaran puasa dan haji. Demikian juga berpuasa tidak mungkin tanpa kesadaran zakat dan yang lain-lain. Semuanya 5 tadi. Itu kalau kita terjemahkan secara sosial. Kalau memang Anda di Bhinneka Tunggal Ika, ya saling belajar dan mencari baiknya satu sama lain. Anda kalau lain suku, ya, lain suku, cari saya orang Jawa, saya sangat mengapresiasi orang Madura. Saya cari baiknya orang Madura, saya cari nikmatnya orang Madura. Demikian juga Muzamil sebagai orang Madura mempelajari Jawa, benar-benar, gitu ya. Katakanlah dia Madura, saya Jawa, tapi kan sama-sama Indonesia, kan gitu. Jadi kita tetap ada persatuannya. Anda orang Kristen, Anda orang Islam, Anda orang Buddha, ya. Toh mereka manusia semua, kita semua manusia, pasti ada baiknya, pasti ada hal-hal yang bisa kita pertemukan yang sama lain.
Itu saya kira hikmah dari 5 tadi, ya 5 tadi. Jadi mulai sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda ini titik beratnya, Anda ini manusia zakat, apa manusia puasa, apa manusia sholat, apa manusia syahadat, apa manusia haji. Setiap orang fadilahnya beda-beda. Itu maksudnya ya. Temukan watak sholat itu apa? Disiplin, istiqomah, bukan? Repetisi, rutinitas, itu orang sholat. Kalau puasa itu orang untuk menjadi teori dari ke-Indonesiaan. Jadi tidak mungkin Indonesia menolak Islam, karena Indonesia justru perlu sangat banyak belajar kepada Islam. Dan jangan dipertentangkan antara agama dengan negara. Iya, negara itu ya isopo, lemah ya isopo. Kalau memang dipisahkan antara agama dan negara, kalau agama milik Tuhan berarti yang milik Tuhan tidak boleh ditempati oleh yang menentang Tuhan, yang begitu. Negara dipisahkan dari agama, itu aneh-aneh. Tidak bisa gimana. Untuk kencingmu adalah milik Allah, kencingmu milik Allah, semua. Jadi tidak bisa kita memisahkan diri, memisahkan agama dari agama, dari negara. Jadi kalau 5 tadi dipelajari, kemudian Anda temukan dirimu siapa. Saya orang puasa, saya titik berat saya puasa. Maka sejak kecil satu torikot, dan torikotku torikotku dewi. Dan saya puasa terus menerus. Sepanjang hidup saya tidak pernah memprogram diri saya sendiri. Sepanjang hidup saya hanya melaksanakan yang diperlukan oleh orang lain. Itu semacam zakat juga ya. Nah, tidak mungkin Anda melaksanakan zakat kalau Anda tidak punya jiwa puasa, kan gitu. Jadi semua 5 tadi itu saling mensikapi. Jadi misalnya syahadat harus puasa. Terus cukup asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah, tidak usah ditambahi wa asyhadu anna ali waliyullah wa asyhadu anna syahadul qadir jalini waliyullah wa asyhadu anna gustul walus. Gak usah ditambahi lah, cukup di dalam kesadaranmu tambahannya, tapi tidak usah diucapkan. Kan selama ini ada yang syahadatnya ditambahi wa asyhadu anna ali waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakar laknatullah. Kamu karena begitu ya, tidak usah ya, puasa. Ada yang seperti itu. Azannya aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna ali waliyullah. Ini sesuai nak dituruti bahaya kalau maknya tambahin itu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Awas ya. Saya tahu antar kelompok karena sama-sama egois, sama-sama tidak bisa menahan diri dari kesenangan dunia, akhirnya rebutan, kalah menang. Teman-teman sekalian, tidak apa-apa kalah menang di wilayah itu, tapi hati harus naik. Jangan ini kalah menang harus beres. Saya itu selama kalah menang. Begitu sampai jadi wali kota, sampai tidak pernah menang melawan rakyat tidak pernah menang melawan wali kota. Rakyat dan wali kota sama-sama menang. Dan gitu. Karena masing-masing setelah ini menang kalah lawan orang lain itu paling rendah. Makanya itu namanya laibun walahun, dal-dalan, dal siji dirbut yang rolipun. Kapan-kapan dari Pak Haryadi dituai dal siji gak galang diri-diri, lebok-leboknya sakarepmu. Itu namanya laibun walahun. Pilkada itu sebenarnya laibun walahun, ya. Nanti di atas itu Anda harus meningkat. Anda tidak boleh lagi ngalahin orang lain. Jadi jangan bikin sekolah unggul kok ngomong. Yang ngomong unggul itu bukan Anda, yang ngomong unggul itu orang lain. Kait dan unggul, bukan kita bikin sekolah unggul. Ini tolong saya ini, ya Allah. Unggul dari ini. Jangan mengungguli orang lain, takabur namanya. Takabur itu gedein orang, ngunggulin orang. Ya, tapi ya sudah gimana Indonesia jangan kusakin kepinginnya moncer yang gitu ya. Nah, oke. Jadi rangkuman saya itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk proses Anda masing-masing. Temukan dirimu siapa.
Kalau kamu orang dengan karakter puasa, maka seluruh pekerjaanmu harus di-set-up berdasarkan titik berat puasa. Jangan sholat, jangan zakat, beda. Di kantor itu ada yang bagian mencetuskan, ada yang bagian mendirikan. Mencetuskan belum tentu berani mendirikan, belum tentu berani membangun. Yang membangun belum tentu bisa memelihara. Jadi ada jenis manusia pemelihara, itu orang sholat. Ya, ada jenis adat pencetus, ada jenis sholat yang memelihara, ada jenis yang puasa itu yang mengontrol. Pak, jangan ini Pak, kita tahu Pak, terus dipikir Pak, itu yang manusia jenis puasa. Jenis zakat adalah orang yang entengan, ngelangi. Nah, jadi kemudian yang itu bukan hanya terpaksa saya berhukum ya. Itu bukan hanya rukun ibadah, itu ilmu sosial, itu strategi sejarah. Kalau Anda mau bikin bangunan gede yang namanya negara atau kerajaan atau kesemakmuran atau apapun, pakai teori 5 tadi itu, syahadat sampai haji, itu sudah beres semua. Jadi Pak Haryadi memimpin 5 tahun ke depan dengan kesadaran 5 tadi. Itu loh, musik ini mas, ini yang berhukum Islam ini. Yang berhukum Islam, orang jebol musiknya. Nek wis ngomong Nevi kan liane orang itu setiap kali ganti fokus. Yang lain menahan diri, yang lain berpuasa, yang dia sedang berzakat, kan gitu. Zakatnya gantian, Bayu, Nevi, Barbi, Pakis, Barbi, Bobit, Barbi, Blokong, kan gitu, yang berzakat. Yang lain menahan diri. Vokalis dia Kanjeng ini ada kan Jombang Mojokerto Pak Haryadi, Campur ini. Itu dia tidak masalah untuk nyanyi kok. Nyanyi yo, ayo gak nyanyi ya, ayo gak masalah, tidak ada bedanya. Yang penting mengabdi di sini bersama-sama. Berperang kayak apapun tidak ada masalah, ada itu sudah berperang. Anda musim diduduk ini orang diduduk ini mengonggol, orang tahu ini kayu ini, saya diduduk ini tok. Itu pun tidak semua diduduk kayu, tidak semua. Jadi ada yang berpuasa, ada yang berzakat musim ini. Kalau duduk tidak boleh nih, itu menahan diri. Jadi semua itu urusannya hukum Islam sebenarnya. Apa saja, manajemen pemerintahan, pemasaran di perusahaan atau apapun semua itu banyak botol bebek goreng saking larisnya jondol kok kali orang juga batasi sebab orang punya rumah cukup aku sakit bebek sedino. Nah, entah ya wes sekarang misalnya gitu ya. Coba sakit kayunya 100-200 nanti dalam waktu cepat orang jenuh akhirnya perlu serakayu. Jadi semua harus ada batas-batas. Itu namanya kesabaran puasa. Ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi tepuk tangan semua untuk acara kita pada malam hari ini.